Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma shfi mardal muslimin, Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ini adalah pertemuan terakhir kita untuk sebelum Ramadan. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana biasa menjelang Ramadan begini, saya tidak akan melanjutkan kajian yang biasanya, tapi kita akan membaca satu kitab baru yang selesai saya tulis pada beberapa hari ini, yang saya kasih judul Al-Arba'un As-Shaumiyah, 40 hadis yang berkaitan dengan puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa secara umum. Hadis-hadis ini bisa dijadikan sebagai bahan bagi para penceramah pada bulan Ramadan. Karena biasanya pada bulan Ramadan ada kultum, kuliah 7 menit habis tarawih. Demikian juga ada kultum habis subuh. Nah, ini bisa dijadikan sebagai bahan. Dan saya lebih suka kalau ceramah itu ada buku yang menjadi pedoman daripada ceramahnya tanpa buku, sehingga mungkin kita akan lupa dulu materinya apa, berikutnya mungkin materinya terulang lagi. Nah, paling bagus menurut saya ya, kalau kita punya jadwal kultum atau ceramah, kita menggunakan kitab-kitab yang sudah ada yang ditulis oleh para ulama, atau minimal kita membuat sendiri kitab tersebut. Nah, ini bisa dijadikan sebagai rujukan dalam hal ini. Ya, tidak harus ini ya. Bisa kita merujuk kepada kitab Bulughul Maram. Di sana ada kitab tentang puasa. Ada juga kitab Riyadhus Shalihin, kitab tentang puasa. Nah, ini juga kitab tentang puasa yang saya beri judul Al-Arba'un As-Shaumiyah. Nah, Ustaz, kurang jelas? Okay. Baik, hadis yang pertama ini saya kasih judul Tarhib Ramadan. Apa itu tarhib Ramadan? Tarhib itu artinya adalah menyambut. Jadi kebiasaan kita orang Indonesia sebelum Ramadan ada kajian-kajian tarhib Ramadan. Apakah ini ada dasarnya ataukah tidak? Ternyata ada dasarnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat masuk bulan Ramadan, beliau mengatakan, atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, satu bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang beliau menyabdakannya ketika masuk Ramadan. Tapi tidak ada masalah seandainya kita menyambut Ramadan dengan mengadakan kajian tarhib Ramadan seperti ini sebelum Ramadan, nggak ada masalah, tidak harus pas Ramadannya. Yang penting kita menampakkan kepada masyarakat bahwa bulan Ramadan ini bulan yang istimewa. Sehingga karena bulannya istimewa, maka hendaklah kita juga melakukan amalan-amalan yang istimewa. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan sebagian keberkahan Ramadan. Satu, adanya puasa. Ini berkah. Karena dengan sebab puasa, maka kita jadi sempit aliran darah kita, sehingga setan susah untuk masuk ke dalamnya mengganggu kita. Keberkahannya juga adalah dibukanya pintu-pintu jannah. Keberkahannya juga adalah dikuncinya pintu-pintu neraka. Keberkahannya juga adalah dikuncinya atau dibelenggunya setan-setan yang membangkang. Termasuk berkahnya adalah adanya malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan Lailatul Qadar secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagian orang tidak menyebutnya dengan tarhib tapi targhib. Ya, nggak ada masalah. Targhib itu artinya menghasung untuk beramal. Karena di sini Rasulullah juga menghasung untuk beramal. Ini bulan yang berkah, mari beramal yang baik. Tapi sebenarnya istilah yang asal itu adalah tarhib, yang artinya apa? Menyambut bulan Ramadan. Hadis yang kedua ini tentang arkanu al-Islam.
rukun-rukun Islam, termasuk diantaranya adalah apa? Puasa Ramadan. Yang kita kenal rukun Islam ada 5, yaitu syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Tapi di sini Rasulullah mengatakan lain. Al-Islamu, Islam itu adalah menegakkan salat, membayarkan zakat, haji ke Ka'bah, puasa bulan Ramadan, plus yang kelima al-ightisal minal janabah, mandi dari junub. Kenapa mandi dari junub ini dimasukkan dalam perkara Islam? Karena orang mandi junub gak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri, Pak. Kalau kita tidak mandi junub, orang pun gak ngerti. Maka mandi dari junub ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul kita tunduk kepada Allah, meskipun tidak ada yang tahu, kita tetap akan melakukannya. Maka disebut sebagai Islam, yang artinya adalah apa? Ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang populer kan rukun Islam ada 5. Nah, di sini beliau menyebutkan juga 5, tapi syahadatnya enggak disebutkan karena sudah pasti orang itu Islam harus syahadat, tapi malah ditambahkan di sini mandi junub. Hadis yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang iman. Atadruna mal iman? Apa itu iman? Ternyata beliau menyebutkan juga hal yang sama, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa Ramadan, plus menunaikan khumus atau 1/5 dari harta ghanimah yang didapatkan dari musuh. Nah, di sini beliau menyebutnya sebagai iman, sementara tadi beliau menyebutnya sebagai Islam. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya iman dengan Islam itu sama saja. Maka boleh tadi kita kasih judul ya, rukun-rukun Islam, sementara kita kasih judul di sini apa? Rukun-rukun iman ya. Arkanu al-iman. Yang kita maksud sama, yaitu rukun Islam. Tapi memang kata Islam dan iman ini kalau digabungkan dalam satu kalimat, maka Islam punya makna sendiri, iman punya makna sendiri. Tapi kalau disebutkan Islam saja, iman sudah termasuk. Disebutkan iman saja, Islam sudah termasuk. Nah, maka kalau digabungkan bedanya apa? Islam itu amal zahir, salat, puasa dan sebagainya. Iman itu amal batin, keyakinan dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang keempat, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ashumul Islam. Saham-saham agama Islam. Bagian-bagian agama Islam ada 3. Beliau katakan ashumul Islami thalathah. Saham-saham Islam ada 3. Yang pertama salat, yang kedua puasa, yang ketiga zakat. Artinya orang yang tidak melakukan 3 ini berarti saham Islamnya kurang. Maka supaya saham Islam kita sempurna, 3-tiganya harus kita lakukan. Salat alhamdulillah 5 waktu sudah kita lakukan. Puasa Ramadan kita niatkan mulai sekarang, besok akan puasa 1 bulan Ramadan. Nanti kalau sudah selesai Ramadan kita mengeluarkan zakat fitrah. Lah kok di sini haji nggak disebutkan? Karena haji itu hanya bagi yang mampu dan tidak banyak yang mampu. Coba dihitung lebih banyak mana, yang mampu atau tidak mampu? Lebih banyak yang tidak mampu, makanya haji nggak disebutkan. Tapi zakat semuanya mampu, zakat fitrah maksudnya. Kalau zakat mal ya tidak semuanya apa terkena, tapi zakat fitrah juga termasuk sesuatu yang wajib. Nah, maka sempurnakanlah 3 saham ini kelak pada bulan Ramadan yang akan datang. Kemudian hadis yang kelima, ini bicara tentang bahwa puasa Ramadan itu menyebabkan kita masuk jannah. Miftahul jannah, kunci masuk jannah. Apa saja? Ada 5. 1, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masuk jannah. 2, melakukan salat 5 waktu, maka masuk jannah. 3, puasa Ramadan, maka masuk jannah. 4, menunaikan zakat tapi dengan sukarela, thayyibatan biha anfusukum, hatinya rela. Maka yang mengeluarkan zakat terpaksa, ini enggak ada jaminan masuk surga. Karena kalau terpaksa berarti sebenarnya dia tidak tunduk sama Allah Subhanahu wa taala. Pengennya hartanya tidak dilepas, tapi hartanya tetap milik dia. Enggak rela. Nah, enggak rela begini, enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya menggugurkan kewajiban tapi enggak ada pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kelima adalah taat kepada ulul amri, taat kepada pemimpin kita. Kalau ada khalifah, kalau ada amirul mukminin, maka kita taat. Tapi memang saat ini kita belum memiliki seorang khalifah amirul mukminin. Nah, siapa yang melakukan 5 ini, kata Nabi, tadkhulu jannata rabbikum, kalian pasti akan masuk surga. Maksudnya masuk surga tanpa mampir ke neraka, itu maksudnya. Karena kalau yang dimaksud adalah masuk surga meskipun mampir ke neraka, ya semua orang Islam masuk surga, Pak. Tapi yang melakukan 5 ini, maka dia masuk surga secara langsung. Jadi yang dimaksud tadkhulu, kalian masuk jannata rabbikum, surga pemelihara kalian, yaitu apa? Mubasyaratan, masuk secara langsung. Mudah-mudahan semua kita masuk surga secara langsung tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan Tirmidzi. Kemudian hadis yang ke-6, orang-orang berselisih pendapat masuknya Ramadan pakai hilal, pakai hisab atau pakai ru'yat. Nah, ternyata di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-shaumu li ru'yati al-hilal. Puasa Ramadan itu dengan melihat hilal. Rasulullah yang menyuruh, sumu, puasalah li ru'yatihi, kalau melihat hilal. Kenapa? Ja'alallahu al-ahillah, Allah menjadikan hilal itu mawaqita linnas, sebagai waktu-waktu bagi manusia. Jadi waktu masuknya Ramadan dengan hilal, bukan dengan hisab. Maka kalau dengan hisab tidak sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun saya jujur, ini sudah menjadi 2 pendapat di antara kaum muslimin. Silahkan saling menghargai. Tapi kalau saya ditanya, pendapat yang kuat adalah pendapat dengan melihat hilal. 1, karena sabda Nabi, sumu li ru'yati, puasalah kalau melihat. Berarti kalau enggak melihat maka tidak puasa. Tapi Sya'bannya digenapkan menjadi 30 hari. Yang kedua, karena sepakat para sahabat Nabi bahwa masuk Ramadan itu dengan ru'yat. Di masa sahabat Nabi enggak ada perselisihan pendapat. Maka itu sudah menjadi apa? Ijma'. Nah, kalau sudah menjadi ijma itu dalil, tidak boleh menyelisih ijma. Sehingga ketika ada seorang tabi'in bernama Mutarrif bin Syikhir, ketika dia menggunakan pendapat hisab, ini dikomentari oleh ulama-ulama semasa dia. Apa komentar mereka? Lau taraka qawlahu lakana afdal. Kalau ini beliau meninggalkan pendapatnya menggunakan hisab ini, mengikuti seluruh ulama yang lain, itu lebih baik. Tapi mereka masih menghargai dia. Kenapa? Dia seorang ulama. Hanya beliau juga menghargai ulama-ulama yang lain. Beliau tidak memfatwakan hisab ini untuk semua orang, tidak. Beliau menggunakan hisab untuk dirinya sendiri. Saya ini orang yang bisa hisab, saya punya ilmu falak, maka saya hisab sendiri. Berdasarkan hisab ini saya puasa untuk diri saya sendiri, tidak untuk fatwa banyak orang, tidak. Tapi memang kemudian penetapan dengan hisab ini sekarang sudah menjadi populer di antara kaum muslimin. Di mana dulu di masa sahabat Nabi nggak ada yang kenal hisab tersebut. Ilmu hisab sudah ada, tapi mereka nggak pakai. Kenapa nggak dipakai? Karena mengikuti sabda Nabi, sumu li ru'yatih. Karena itu kalau saya disuruh untuk menjelaskan bagaimana kita masuk Ramadan, tetap saya katakan pakai ru'yat, tidak pakai hisab. Hisab bukan pedoman untuk masuk pada bulan Ramadan, bisa pedoman untuk yang lain, tapi untuk bulan Ramadan tidak bisa, karena tidak sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ke-7, ini menunjukkan yusrul Islam, mudahnya agama Islam dalam hal ibadah puasa ini, sangat mudah. Karena Allah telah meletakkan dari musafir 2 amalan. 1, puasa, ini digugurkan dari musafir. 2, syatrus shalah, salatnya digugurkan separuh untuk musafir. Saya musafir karena dari Solo menuju ke sini sudah lebih dari 24 kilo. Ini sudah musafir berdasarkan hadisnya Anas bin Malik dalam Sahih Muslim. Maka kalau saya seandainya dari Solo datang ke sini tidak puasa Ramadan, boleh. Dari Solo saya datang ke sini, syatrus shalah, salatnya yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, sudah sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu safar pakai unta, Pak. Panjenengan bayangkan, dari Solo, dari rumah saya menuju ke sini pakai unta, lelah nggak kira-kira? Lelah.
Onta guncang-guncang Pak, badannya lelah kalau kita naik onta itu. Yang belum pernah merasakan guncangan itu silahkan coba naik kuda. Saya pernah naik kuda, ternyata lelah karena guncang-guncang terus. Sementara kita biasanya naik motor enak, jalannya halus. Nah, maka zaman dulu wajar kalau orang safar itu kemudian sholatnya dikosor menjadi 2. Nah sekarang Allah sudah ciptakan alat transportasi yang sangat banyak sekali. Dengan alat transportasi itu kita sudah tidak susah lagi safar kita, tapi hukum tidak berubah sampai hari kiamat. Seandainya nanti ilmu semakin canggih, maka perjalanan dari Solo sampai ke sini hanya 5 menit seandainya, maka itu tetap tidak mengubah hukum. Di mana dulu pakai onta bisa berjam-jam, kemudian karena kecanggihan ilmu modern akhirnya bisa 5 menit, tetap hukumnya tidak berubah. Ya, namanya musafir boleh untuk tidak puasa Ramadan diganti di hari yang lain, dan salatnya boleh untuk dikosor menjadi 2 rakaat. Kemudian hadis yang ke-8 ini bicara tentang du'a'u al-muftir inda qaumin. Kalau kita dikasih suguhan buka puasa pada rumah seseorang, doanya bagaimana? Karena kalau kita puasa kemudian disuguhi orang buka puasa, itu dia sudah berbuat baik sama kita, Pak. Orang berbuat sama kita perbuatan baik itu harus dibalas. Kalau tidak dibalas berarti kita tidak punya terima kasih kepada manusia. Nah ini yang dibaca oleh Nabi kalau beliau berbuka pada rumah seseorang. Ja'alallahu alaikum salata qaumin abrar yaqumuna al-lail wa yasumuna an-nahar laisu bi'athamatin wala fujjar. Semoga Allah menjadikan untuk kalian doanya orang-orang yang baik, yang mereka itu qiyamul lail, yang mereka itu siam pada siang hari, yang mereka bukan para pendosa dan bukan para orang-orang fasik. Fujar nama lain dari apa? Fasik. Nah, ini adalah doa yang dibaca Nabi kalau beliau dikasih buka puasa oleh seseorang. Ada doa yang lebih populer. Apa doanya? Aftara indakumus shaim. Aftara indakum, semoga selalu berbuka pada rumah kalian as-shaimun, orang-orang puasa. Wa akala ta'amakum, dan semoga makan makanan kalian al-abrar, orang-orang baik. Wa sallat alaikumul malaikah, dan semoga para malaikat mendoakan kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini doa yang lebih populer. Tapi seandainya kita membaca doa ini tadi juga nggak ada masalah. Nah, maka saya baca apa dengan tirukan. Ja'alallahu alaikum salata qaumin abrar yaqumuna al-lail wa yasumuna an-nahar laisu bi'athamah wala fujjar. Kalau digabung juga boleh. Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Seandainya baca doa yang lain gimana? Ya boleh. Yang populer misalnya jazakumullahu khairan, ya boleh. Tapi kalau mau persis Nabi, ini doa lebih utama karena ini yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ke-9 ini bicara tentang tentang afdalus siyam, puasa yang paling utama. Maksudnya setelah Ramadan. Kalau Ramadan jelas nggak bisa ditandingi karena ini wajib. Kita sekarang bicara puasa sunnah tapi paling utama. Kaidah umum mengatakan makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Semakin banyak amal itu dilakukan, maka semakin banyak fadilahnya atau pahalanya. Ini kaidah umum. Karena itu dalam masalah puasa sunnah, Rasulullah menjelaskan puasa paling utama adalah puasanya Nabi Dawud. Karena puasa sehari tidak puasa sehari. Ini berarti puasa paling banyak, Pak. Dalam 1 bulan berarti kita puasa 15 hari. Ini puasa paling banyak. Ahabbus siyam ilallah, puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah siyamu Dawud, puasanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam.
Beliau biasa puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Nah, sebagian orang puasanya tidak seperti Nabi Daud, tapi malah setiap hari. Apakah kalau dia puasa setiap hari lebih utama pahalanya? Tidak. Kenapa? Para ulama katakan karena bertentangan dengan hadis ini. Hadis ini mengatakan puasa paling dicintai oleh Allah puasa Nabi Daud. Berarti kalau puasa setiap hari malah nggak paling dicintai oleh Allah. Kemudian sebab yang kedua, kenapa puasa setiap hari itu pahalanya tidak lebih besar? Karena kalau kita puasa setiap hari, kata para ulama, rasa lapar itu sudah hilang. Kenapa sudah hilang? Karena sudah menjadi kebiasaan perut kita. Perut kita setiap sebelum subuh dikasih makan. Terus habis itu nggak dikasih makan. Habis itu maghrib dikasih makan. Nah, sudah jadwalnya, jamnya seperti itu. Sehingga kalau setiap hari digitukan, maka sudah malah nggak merasa lapar lagi. Tapi kalau puasa Nabi Daud ini, kita sehari lapar, sehari normal lagi, sehari lapar lagi, sehari normal lagi. Nah, maka lebih berat rasanya melakukan puasa Daud daripada puasa setiap hari. Kemudian hadis yang ke-10. Ini adalah tentang larangan siyamu yaumain qabla Ramadan. Dilarang puasa 2 hari sebelum Ramadan. Sya'ban, Ramadan, ya kan? Nah, 2 hari sebelum Ramadan ini sudah nggak boleh puasa. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya terpisah antara amalan wajib dengan amalan yang sunnah. Ahli kitab dulu binasa gara-gara antara amalan wajib dengan amalan sunnah tidak terpisah. Maka setelah selesai sholat wajib langsung sholat sunnah, nggak boleh. Setelah sholat wajib disuruh istighfar dulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru kemudian salat sunnah silahkan. Tapi kalau salam, assalamualaikum, assalamualaikum langsung bangkit, enggak boleh. Kenapa? Karena tidak memisahkan antara yang wajib dengan yang sunnah. Nah, di sini Rasul katakan la takhlitu, jangan kamu campur puasa Sya'ban di Ramadan dengan puasa Ramadan. Dicampur maksudnya disambung, enggak boleh. Tapi ada pengecualian, kecuali kalau puasanya bertepatan dengan hari yang biasa kamu puasa. Misalnya besok itu puasa Ramadannya Selasa misalnya, ya, sesuai tanggal kan Selasa atau apa? Nah, panjenengan sudah biasa puasa Senin Kamis, panjenengan puasa Senin, silahkan, nggak ada masalah. Kenapa? Untuk yang sudah biasa boleh untuk puasa. Ini menunjukkan Allah sukanya amalan yang kontinu, sehingga yang mestinya tidak boleh menjadi boleh, supaya dia tetap continue. Nah, ini fadilahnya amal secara continue sampai dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-11 ini adalah tentang puasa pada bulan Muharram, Shaumul Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Ini meskipun Nabi mengatakan puasa paling utama setelah Ramadan adalah bulan Muharram, tapi para ulama ternyata mentakwil hadis ini, tidak memahami sesuai tekstualnya. Mereka mengatakan puasa paling utama adalah yang dempet atau bergandengan dengan puasa yang wajib. Puasa Ramadan ini wajib. Setelah Ramadan ada bulan Syawal. Nah, berarti puasa Syawal itulah yang lebih utama. Terus bagaimana dengan sabda Nabi ini? Puasa paling utama setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Itu maksudnya adalah setelah puasa Ramadan dan gandengannya. Ba'da syahri Ramadan, setelah puasa Ramadan dan gandengannya. Dipahami oleh para ulama seperti itu. Kenapa? Karena amalan yang gandeng dengan amalan yang mulia itu mendapatkan kemuliaannya amalan tersebut. Kaidah fikihnya mengatakan al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Sekitar itu hukumnya sama dengan yang inti. Ini masjid untuk salat. Nah, di luar itu ada serambinya. Hukumnya serambi masjid sama dengan masjid ini. Sehingga panjenengan iktikaf di serambi masjid boleh, gitu. Panjenengan salat jamaah tapi masjidnya sudah penuh, akhirnya panjenengan salatnya di serambi masjid. Hukumnya apa? Sama, fadilahnya sama, karena hukumnya sama sekitarnya itu. Nah, demikian juga puasa Ramadan, setelahnya ada puasa Syawal,
maka dia memiliki kemuliaan sebagaimana puasa Ramadan. Nah, sehingga ini hadis tidak bertentangan dengan hadis tentang fadilah puasa Syawal yang sudah kita kenal. Demikian juga sabda Nabi yang ini, salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat di tengah malam, salat tahajud. Ini para ulama memahami yaitu setelah salat fardu dan gandengannya. Jadi salat sunnah yang paling utama apa? Salat sunnah qobliyah sama salat sunnah ba'diyah. Kenapa? Karena gandeng dengan salat fardu. Nah, setelah salat fardu dan gandengannya ini, mana lagi salat yang paling utama? Inilah hadisnya. Salat paling utama adalah salat di tengah malam setelah salat fardu dan gandengannya. Demikian pemahaman para ulama. Wallahu a'lam. Kita bukan ulama, maka kita ngikuti pemahamannya para ulama. Seandainya tidak ada ulama ngomong gini, saya juga nggak berani ngomong gitu, Pak. Karena sabda Nabi jelas, ya. Salat paling utama setelah yang wajib adalah salat tahajud. Saya nggak berani ngomong yang lain. Tapi karena ada ulama yang memahami hadis ini digabungkan dengan hadis-hadis yang lain, muncul pemahaman tadi, maka kita yang bukan ulama ngikuti para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang ke-12 ini tentang perumpamaan puasa. Matsalus shaum. Jadi Rasulullah itu sering memberikan perumpamaan-perumpamaan atau gambaran-gambaran supaya orang lebih paham tentang masalah yang dibahas. Karena fungsi dari perumpamaan itu adalah menggambarkan yang tidak tampak seolah-olah tampak di depan mata. Puasa itu kan amalan yang tidak tampak kan. Kita tidak makan, tidak minum, itu namanya puasa. Amalan yang enggak tampak, enggak terlihat wujudnya. Nah, maka diperumpamakan oleh Nabi. Wa amarakum bisyam. Allah menyuruh kalian puasa. Wa mathalu dzalika, perumpamaan puasa, kamathali rajulin ma'ahu surratu miskin, seperti seseorang membawa wadah berisi minyak wangi misik, wangi sekali. Fi isabatin, dia berada pada satu kelompok manusia. Kulluhum yajidu rihal miski, masing-masing mereka mendapatkan bau wangi dari misik tersebut. Ini perumpamaan puasa. Apa makna perumpamaan ini? Ketika kita puasa, maka karena kita dalam kondisi ibadah, Allah turunkan rahmat. Nah, rahmat yang kita dapatkan gara-gara puasa itu juga mengenai orang-orang yang sekitar kita. Makanya dalam hadis yang sahih, makanya dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya kalau ada orang soleh, maka orang soleh itu diberkahi oleh Allah sampai juga orang-orang atau tetangga-tetangga yang di sekitarnya juga mendapatkan berkahnya. Lafal hadisnya saya lupa ya, Duwairat, tapi bukan hadis ini. Ini hadis yang, kalau ini hadis yang palsu yang ini. Tayyib, kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW melanjutkan, wa inna khulufa famis shaim, sungguh berubahnya bau mulut orang puasa itu lebih wangi di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada minyak wangi misik. Ini kita ambil dua pelajaran padanya. Pelajaran pertama, fadlu atharil ibadah, fadilah bekas-bekas ibadah. Puasa itu ibadah, bekasnya apa? Bau mulut gak enak. Nah, bekas ibadah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mata Allah, bau kita yang tidak enak karena puasa itu malah lebih wangi daripada minyak wangi misik. Orang sholat kemudian karena tikarnya itu kasar, akhirnya jidatnya ada bekasnya gara-gara tikar tadi. Ini bekas ibadah, Pak. Bekas ibadah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya orang seperti itu masuk ke dalam neraka, maka nanti wajahnya tidak akan terkena api neraka. Karena ada apa? Bekas sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, baik bekas yang tampak maupun yang tidak tampak, bekas yang zahir maupun yang batin. Kemudian pelajaran yang kedua adalah wa fihi taharatul miski. Hadis ini menunjukkan sucinya minyak wangi misik, sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini dibahas? Karena minyak wangi misik itu sumbernya dari darah kijang. Kijang dalam tubuhnya ini ada darahnya di bagian dekat utelnya katanya. Nah, itu ada darah yang kemudian mengering. Setelah mengering, dia berubah menjadi minyak wangi misik. Sehingga ketika dibelah itu pada bagian tersebut akan muncul bahan-bahan minyak wangi misik. Baunya sangat wangi sekali.
Konon kalau dipakai itu bisa 1 pekan atau 2 pekan masih wangi. Berbeda dengan parfum biasanya, pakai sehari udah hilang nih. Tapi ini minyak wangi misik ini bisa beberapa hari lamanya tidak hilang baunya. Nah, kok bisa darah yang mestinya najis menurut mayoritas para ulama kok menjadi suci? Kenapa? Karena sudah istihalah. Istihalah itu sudah berubah. Darah yang kita kenal kan warnanya merah, netes-netes, cair gitu kan. Nah, ini sudah tidak bentuk darah lagi. Bentuknya agak hitam-hitam kayak pasir gitu. Silahkan lihat di YouTube bagaimana bentuk misik yang asli yang baru saja dibelah dari dari perut kijang. Silahkan dilihat, ada. Saya pernah lihat di YouTube sana. Tapi aslinya bagaimana saya belum pernah melihat kecuali dari video saja. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada hadis yang ke-13 ini menjelaskan tentang fadilah orang yang memperbanyak puasa. Fadlu iktsari as-shaum. Fadilah memperbanyak puasa, berarti puasa sunnah. Ini karena amalannya berat, maka fadilahnya besar. Fadilahnya apa? Allah siapkan ghuraf, kamar-kamar yang tinggi, rumah-rumah yang tinggi, yang terlihat bagian luarnya dari bagian dalam, dan terlihat bagian dalamnya dari bagian luar. Allah siapkan bagi orang-orang yang at'amat ta'am, 1, memberikan makanan. Nah, maka kalau bisa Ramadan kita niatkan ngasih iftar atau buka puasa kepada kaum muslimin. Memberikan iftar itu tidak harus sampai mengenyangkan mereka. Kita siapkan air minum 1 gelas, itu sudah termasuk memberikan iftar. Kita kasih makanan mereka snack, itu sudah termasuk memberikan iftar. Maka ini semua insya Allah bisa mengamalkan, ya, karena apa? Tidak harus sampai kenyang. Kemudian alanal kalam, melembutkan ucapan, ucapannya tidak kasar. Yang ketiga taba'as siyam, melanjutkan puasa, artinya terus menerus puasa lagi, artinya memperbanyak puasa sunnah. Kemudian yang keempat, shalla bil laili wan nasu niyam, salat tahajud pada saat orang-orang sedang tidur, maka ini akan mendapatkan kamar yang istimewa di dalam jannah karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi ini adalah berkaitan dengan ayat yang disebutkan oleh Allah pada surat As-Sajdah. As-Sajdah ayat 17. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Orang-orang yang baik itu bangun dari tempat tidurnya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah karena takut dan mengharap surga. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka infakkan sebagian rizki mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfi lahum. Maka jiwa tidak mengetahui apa yang saya simpan untuk mereka. Min qurrati a'yun, perkara yang menyejukkan mata mereka. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi apa yang dulu mereka amalkan. Nah, ini balasan yang disimpan yang menyejukkan mata ini apa? Bisa jadi ini tadi, ghurafan, kamar-kamar yang istimewa ini tadi. Yang dari luar terlihat bagian dalam, dari dalam terlihat bagian luar. Bagaimana gambarnya? Enggak ngerti kita. Udah dibayangkan yang baik-baik saja. Bayangkan yang jelek ya itu tidak ada di surga. Omah ketok sekon jobo yo elek no, malah ra iso turu, ra iso istirahat nih. Nah, itu kan bayangan kita yang buruk untuk dunia. Nah, jangan dibayangkan yang buruk-buruk. Pokoknya yang baik yang tidak pernah kita temukan di dunia ini. Hadis yang ke-14 ini tentang fadilah puasa secara umum, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaika bis-shaum fa innahu la mithlalah." Selalulah melakukan puasa, yaitu puasa sunnah, karena puasa sunnah itu tidak ada tandingannya. Ini sabda Nabi tidak kepada semua sahabat, tapi kepada sahabat namanya Abu Umamah. Karena Abu Umamah ini orangnya ahli puasa, Pak. Jadi Nabi itu kalau ngasih petuah disesuaikan dengan orangnya. Abu Hurairah nasihatnya tidak disuruh puasa terus menerus, tidak. Karena Abu Hurairah tidak cocok untuk puasa terus menerus. Dia orangnya sibuk menghafal hadis. Orang ngapalkan hadis itu mudah lapar, Pak. Makanya Abu Hurairah disuruh oleh Nabi cuma puasa 3 hari sebulan. Nih. Tapi untuk Abu Umamah perintahnya lain. Alaika bis-shaum. Selalulah puasa terus. Karena puasa enggak ada tandingannya. Nah, maka Abu Umamah mempraktekkan setiap hari di rumahnya harus ada yang puasa. Saya puasa, besok istri puasa, besok lagi budaknya puasa.
Pokoknya sehari itu harus ada apa? Yang puasa. Kalau di rumah tidak ada yang puasa, berarti tidak melakukan sabda Nabi alaika bisawm, selalu melakukan puasa ini. Dan ini sesuatu yang sangat bagus ketika Nabi mengatakan la mithla, tidak ada tandingannya. Berarti sholat pun juga tidak menandingi puasa, kemudian sedekah pun juga tidak menandingi puasa. Tapi bukan berarti puasa amalan nomor satu, tidak. Amalan nomor satu tetap sholat, sebagaimana sabda Nabi khairu amalikum as-sholat. Tapi puasa tidak ada tandingannya, maksudnya dalam hal menyebabkan orang itu menjaga diri dari maksiat. Kalau kita puasa, perasaan kita untuk maksiat itu kecil, semangat kita untuk berbuat baik itu besar. Kenapa? Satu, kita merasa dalam hati, saya sedang puasa, saya khawatir puasa saya pahalanya batal gara-gara melakukan maksiat. Akhirnya malas melakukan maksiat. Kenapa? Khawatir pahalanya apa? Batal. Yang kedua, sebagaimana kata para ulama, orang sedang puasa, lapar, itu aliran darahnya mengecil, menyempit. Kalau sudah menyempit, padahal setan itu masuk pada aliran darah, maka setannya pun juga ikut seret ketika apa? Ngalir dalam darah itu. Makanya setan susah membisiki orang yang puasa. Di Solo ada seorang pemuda kaya raya, dia melakukan puasa Daud. Kata dia, kenapa saya puasa Daud? Karena saya gerombolannya, teman-temannya itu orang-orang kaya itu. Orang-orang kaya banyak yang menyimpang, kata dia. Karena adanya duit. Masuk hotel, jangan dikira hotel saja, tidur saja, tidak. Tapi ada siapannya di sana, perempuan disiapkan di sana. Nah, dengan duit dia bisa beli siapapun perempuan yang dia inginkan. Tapi dia mengatakan, saya puasa bisa terjaga. Meskipun saya bersama orang-orang itu, tapi saya tidak mau melakukan apa yang mereka lakukan, karena saya sedang apa? Puasa. Nah, ini sesuai sabda Nabi, la mithlalah, tidak ada tandingannya puasa itu. Makanya Abu Umamah setiap hari harus ada orang yang puasa di dalam rumahnya, ya berdasarkan apa? Sabda Nabi SAW ini. Kemudian hadis yang ke-15 ini adalah amalan bagi orang-orang yang bukan ahli puasa, liman laisa min ahli asyam. Karena tidak semua kita ahli puasa. Ternyata ada solusi bagi yang bukan ahli puasa. Rasulullah katakan, maukah saya beritahu kalian amalan yang lebih utama daripada derajatnya orang yang melakukan puasa dan sholat dan sedekah? Nah, ini 3 amalan bagus-bagus semua, Pak. Puasa menghalangi dari perbuatan maksiat, sholat adalah amalan yang terbaik, sedekah adalah amalan yang terbaik dari sisi manfaatnya menyebar kepada orang lain. Tapi ternyata ada yang lebih utama, yaitu apa? Islahu dzatil bain, mendamaikan antara 2 orang. Ada 2 orang yang tidak akur, padahal dia sesama muslim, kita damaikan. Datang ke rumahnya Bapak A, datang ke rumahnya Bapak B, berusaha mendamaikan. Sampai dalam Islam boleh untuk bohong. Pak, panjenengan dipuji oleh Bapak B. Kemudian kita ngomong kepada Bapak B, Pak, panjenengan dipuji oleh Bapak A. Maka A merasa, oh B itu sekarang sudah nggak ada masalah sama saya. Sementara B juga begitu, merasa bahwa A sudah nggak ada masalah sama saya. Padahal kita bohong. Boleh dalam Islam. Bohong hukum asalnya apa? Dosa besar. Hukum asalnya apa? Tapi gara-gara ingin mendamaikan orang, menjadi dustanya boleh. Ini suatu keindahan dalam agama Islam. Perkara yang asalnya dosa besar, tapi karena tujuan yang besar, maka hukumnya berubah menjadi mubah. Kenapa? Karena ini tujuannya besar. Makanya ada kaidah mengatakan, al-maslahatu muqaddamatun jalbul maslahati muqaddamun ala dar'il mafsadah. Meskipun saya jujur, ini diperselisihkan oleh para ulama kaidah ini. Mengambil maslahat didahulukan daripada menolak mafsadat. Dusta itu dosa besar, itu mafsadat. Tapi mendamaikan orang ini perkara yang besar, fadilahnya besar. Ini maslahat. Mana didahulukan? Ternyata Islam membolehkan dusta supaya terjadi perdamaian. Berarti maslahat lebih didahulukan daripada menolak mafsadat. Kenapa? Karena maslahatnya lebih besar. Tapi kalau mafsadatnya lebih besar, maka tentu saja menolak mafsadat didahulukan daripada mengambil maslahat.
Seperti dalam kasus ketika Nabi melihat ada Arab Badui kencing di pojok masjid. Ini mafsadat, merusak mengotori masjid. Tapi kalau dinahi mungkari, maka dia akan semakin tercecer pipisnya itu kemana-mana. Nah, sehingga oleh Nabi dibiarkan, udah biarkan saja pipis di situ, nggak apa-apa. Kenapa? Karena supaya mafsadatnya tidak lebih besar lagi. Nah, kalau mafsadatnya lebih besar, maka justru didahulukan menolak yang mafsadat. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, niatkan kalau ada orang yang tidak akur, kita menjadi perantara supaya bisa mendamaikan. Ini pahalanya lebih tinggi daripada ahli puasa, ahli sholat, ahli sedekah. Apakah kita sudah ahli puasa? Apakah kita sudah ahli sholat? Apakah kita sudah ahli sedekah? Tampaknya tiga-tiganya belum. Biasa aja kita ini. Nah, maka bisa ternyata mengamalkan amalan yang mengalahkan tiga-tiganya ini. Ada orang puasa setiap hari, ada orang sholat tahajud 3 jam setiap malam, ada orang yang sedekah kesana kemari setiap hari kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim. Nah, kita mendamaikan orang yang bermasalah, antara dua orang yang bermasalah, itu sudah pahalanya mengalahkan, derajatnya mengalahkan mereka semuanya. Hadis yang ke-16 kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini fadilah tentang saumu sitin ba'da Ramadan. Puasa 6 hari setelah bulan Ramadan. Ini meskipun kita belum masuk bulan Ramadan, mari sejak hari ini diniatkan puasa Ramadan plus 6 hari setelahnya. Kenapa? Karena kalau sudah kita niatkan, nanti ternyata terhalang, maka pahala sudah kita dapatkan. Kita sudah niat, nanti saya akan puasa Ramadan plus 6 hari lagi. Ternyata mati sebelum Ramadan, pahala udah dapat. Atau mati selesai Ramadan, pahala udah dapat. Rasulullah berkata, "Thalathun 3 hari min kulli syahrin," setiap bulan. Kemudian Ramadan sampai Ramadan ini adalah puasa sepanjang tahun. Oh, mohon maaf. Ini yang puasa tiap hari ya. Adapun puasa 6 harinya ini yang setelahnya ini. Rasulullah SAW bersabda, Allah menjadikan satu kebaikan 10 kali lipatnya, maka 1 bulan Ramadan sama dengan puasa 10 bulan. Adapun puasa 6 hari setelah puasa Ramadan adalah seperti puasa sepanjang tahun. Di sini Nabi mengatakan ba'da syahri, 6 hari setelah Ramadan. Tidak disebutkan bulan apa. Makanya madhab Maliki mengatakan bebas, tidak harus bulan Syawal. Syawal 1 hari, Dzulqa'dah 1 hari, Dzulhijjah 1 hari, Muharram 1 hari, Safar 1 hari, Rabiul Awal 1 hari, udah 6. Ini sudah termasuk mendapatkan fadilah ini. Menurut madhab siapa? Malikiyah. Mayoritas ulama berpendapat ini 6 hari harus di bulan Syawal. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang lain, Sittan min Syawalin. Siapa puasa Ramadan lalu diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Nah, mazhab Maliki menjawab, ini kata-kata Syawal ini bukan untuk mengharuskan, tapi untuk memudahkan. Kita sudah puasa Ramadan, sudah terbiasa kan? Maka kalau nambahnya di bulan Syawal gampang. Tapi kalau disuruh nambah di bulan setelah lama, sudah lama sudah nggak puasa, tiba-tiba disuruh untuk puasa 6, susah. Nah, maka Nabi mengatakan Syawal di sini versi mazhab Maliki ini adalah untuk mempermudah, bukan untuk keharusan. Karena kaidah asalnya adalah amalan dilipat gandakan menjadi 10. Mau bulan Syawal mau bulan yang lain sama aja. Siapa yang mengatakan amalan dilipat gandakan 10 hanya di bulan Syawal, ini jelas bertentangan dengan dalil-dalil yang sangat banyak. Dalil menunjukkan bahwa amalan dilipatkan 10 tidak hanya pada bulan Syawal. Nah, dijawab lagi oleh yang mengatakan khusus Syawal. Gini. Ini Sittan min Syawal, ini harus Syawal. Kalau tidak Syawal, maka pahalanya turun. Karena yang dimaksud di sini kasaumid dahri, seperti puasa sepanjang tahun, yaitu puasa wajib sepanjang tahun. Ramadan ini kan puasa wajib, Pak. Nah, kalau setelah Ramadan kita tambah 6 hari di bulan Syawal, maka berarti waktunya dempet dengan Ramadan, maka fadilahnya ikut gabung seperti yang di awal tadi saya sampaikan.
amalan yang gabung dengan amalan wajib maka menjadi mulia sebagaimana kemuliaan amal yang wajib tadi. Maka Ramadan ini dinilai amalan wajib, berarti 6 hari setelah Ramadan ini pahalanya seperti pahala puasa wajib. Nah silahkan mau pakai pendapat yang mana bebas. Panjenengan pengen yang langsung 6 di bulan Syawal lebih bagus. Lebih bagus dari sisi karena sesuai dengan zahir sabda Nabi SAW. Karena dekat dengan amalan Ramadan, maka amalan yang dekat dengan yang mulia menjadi mulia juga. Karena divonis oleh mayoritas para ulama bahwa puasanya itu nilainya seperti puasa wajib. Karena apa? Yang dimaksud qasaumid dahri seperti puasa sepanjang tahun, yaitu puasa wajib sepanjang tahun. Tapi seandainya kita pakai mazhab Maliki juga nggak ada masalah, karena memang setiap amalan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 baik pada bulan Syawal maupun pada bulan-bulan yang lainnya. Inilah beberapa hadis pilihan yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini karena waktu yang membatasi kita. Maka hadis-hadis setelahnya nomor 18 dan seterusnya ini bisa dibaca sendiri dan sudah saya upload pada Telegram saya sebagaimana biasanya. Untuk yang bisa bahasa Arab maka Telegramnya namanya Kotob Jawi. Ini isinya kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia. Kalau yang tidak mahir bahasa Arab maka kita punya Telegram Daurah PKH Pusat Kaji Hadis Sulu. Nah, kitab-kitab yang sudah kita tulis ini bisa diambil dari Telegram ini bagi yang mempunyai akun Telegram. Inilah yang dapat kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan karena ini adalah pertemuan terakhir kita insyaallah sebelum Ramadan. Tidak ada pembahasan ya? Subhanallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.